besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Alkitab tulis anaknya yang satu-satunya, yang dia sayangi, yang dia cintai. Kedudukannya adalah kedudukan di sorga, tapi Alkitab tulis dia rela memberikan anaknya untuk ada di dalam dunia, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu telah menjadi Allah. Ayatnya yang ke-14, firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Haleluya. Tapi saudara yang kekasih dalam Tuhan, kasih yang menjembatani, itu ada cerita di sana. Ada satu cerita kisah yang ada di sana, yang sebenarnya itu memilukan akan hati Tuhan. Di mana suatu tempat, jembatan itu fungsinya adalah menghubungkan satu tempat kepada tempat yang lain. Tempat yang tidak bisa dijangkau, tempat yang tidak bisa dijalan lalui, tempat yang tidak bisa dilewati dan dijalani. Tapi karena ada jembatan ini, sehingga memungkinkan menghubungkan satu tempat kepada tempat yang lain. Nah, dalam kisah ini adalah kasih yang besar itu yang jadi jembatan. Kasih yang besar itu yang senantiasa ditunjukkan oleh Bapa yang ada di surga, seperti yang sudah kita baca bersama. Tapi ada kisah yang ada di sana. Kenapa harus ada jembatan? Kenapa harus ada yang menghubungkan? Kejadian 3 mulai ayat yang ke-8, dan saudara bisa baca di sana, tidak perlu kita baca. Tapi saya percaya kita sudah ketahui bersama, di mana Taman Eden yang senantiasa dipercayakan oleh Tuhan kepada manusia yang disayangi dan dicintainya. Mereka hidup rukun, mereka hidup bahagia, mereka hidup damai sejahtera. Segala sesuatu Alkitab tulis yang mereka perlukan dan butuhkan ada di sana. Tapi manusia tidak pernah puas dengan apa yang mereka nikmati. Sehingga tulis Alkitab ayat yang ke-8 kalau saya tidak salah, ketika mereka itu melanggar perintah Tuhan, mereka melanggar titah Tuhan, mereka melanggar aturan yang Tuhan beri kepada mereka. Alkitab berkata mata mereka terbuka, sehingga mereka melihat keadaan mereka. Mereka menjadi takut, derap langkah Tuhan. Yang pada saat sebelum kejadian itu Alkitab tulis hubungan harmonis, hubungan begitu luar biasa. Bapa di surga sangat mengasihi akan mereka. Tapi apa yang terjadi? Dosa yang Alkitab tulis, karena pelanggaran itu, sehingga membuat ada jurang pemisah yang tidak bisa diseberangi. Ada jurang pemisah yang tidak bisa dilalui. Ada jurang pemisah yang tidak bisa dijalani. Ada hubungan yang sementara terputus. Pilu akan hati Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebabnya Yesaya 59 ayat yang pertama, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk dapat menyelamatkan, dan telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengarkan seruan dan doa. Tapi ayat yang kedua berkata, tapi karena kejahatanmu, karena dosamu, sehingga putus hubungan antara Bapa yang ada di sorga bersama dengan manusia yang sangat dicintainya. Sebabnya Roma 3 ayat yang 23 berkata, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat yang 23 berkata, upah daripada dosa adalah maut, kematian, neraka. Tapi kasih karunia Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Itu sebabnya kita bersyukur kepada Tuhan. Sebab kita yang sebenarnya Alkitab tulis, kita bukan umat tapi dijadikan umat. Kita menuju kepada kebinasaan, tapi Tuhan ambil kepada kita, Tuhan tarik kepada kita untuk dibawa kepada terang yang ajaib. Sebabnya 1 Petrus 2 ayat 9 berkata, kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Tuhan sendiri. Ada jurang yang sangat dalam yang tidak bisa diseberangi, yang tidak bisa dijalani. Saya berpikir mungkin ini yang dilukiskan oleh Tuhan Yesus ketika dia menyampaikan dalam Lukas pasalnya yang ke-16. Di sana ada satu kisah antara Lazarus dan orang kaya. Lukas 16 ayat 26, Abraham bilang kepada orang kaya bahwa jaraknya tidak bisa diseberangi, terlalu dalam, terlalu jauh untuk bisa diseberangi. Sehingga Abraham bilang kepada orang kaya, engkau tidak bisa kemari dan kami pun tidak bisa ke sana. Itulah jurang pemisah yang terjadi pada saat manusia itu jatuh di dalam dosa.
Itu sebabnya saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang ada di sorga. Filipi pasal yang kedua ayat 5 berkata, hendaklah kamu dalam hidup ini menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah, melainkan telah mengosongkan diri dan mengambil rupa sebagai seorang hamba, dan dalam keadaannya sebagai hamba ia telah taat dan taat sampai mati di kayu salib. Haleluya. Bethlehem tidak bisa dipisahkan dengan Taman Eden. Bethlehem tidak bisa dipisahkan dengan Getsemani. Ingat kita ketika Yesus akan menjalani di mana misinya untuk menyelamatkan umat manusia, menjadi jembatan. Tidak gampang yang dia bisa lalui dan lewati. Alkitab tulis dia manusia 100%, tapi juga adalah Tuhan 100%. Dia pernah merasa lelah, dia pernah merasa lapar, dia pernah menangis waktu Lazarus meninggal. Dia juga pernah mengalami akan duka cita, kekecewaan. Tapi saudara yang kekasih dalam Tuhan, di tengah-tengah dia mau menjalani, sebab dia tahu apa yang dialaminya, dia tahu apa yang akan dijalaninya, dia tahu nantinya apa yang akan dirasakannya. Makanya Alkitab tulis ketika mereka ada di Taman Getsemani, dia datang tersungkur dan berdoa, "Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, jauhkanlah cawan ini daripadaku, tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu tadi." Haleluya. Kalau mau secara manusia, dia akan menolak. Tapi apa artinya Bethlehem kalau dia menolak itu? Apalah artinya dia dilahirkan di kandang yang hina? Apalah artinya ketika Maria dan Yusuf mengetukkan pintu, tetapi tidak ada satu orang pun yang dapat membukakan dia pintu. Tidak ada yang mau menerima. Kandanglah yang menjadi tempat di mana Maria melahirkan seorang raja di atas segala raja. Kandanglah yang menjadi tempat di mana dia dibaringkan dalam palungan, dan yang membungkus dia bukan kain sutra, bukan kain linen halus, tapi Alkitab tulis kain yang senantiasa dipakai untuk kain kotor, ya, tarapu orang Manado bilang. Itulah yang menjadi pembungkusnya. Itu tidak akan jadi, itu tidak akan berarti apa-apa ketika dia tidak, ketika dia menolak cawan penderitaan itu ada bagi dia. Sebabnya saudara yang kasih dalam Tuhan, tadi lagu yang pertama dimulai, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa jikalau tidak melalui akan aku. Sebabnya Yesus yang kedudukannya di sorga sebagai anak tunggal Bapa, tapi suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, dia harus turun ke dalam dunia. Untuk apa? Menjadi jembatan hubungan yang lama terputus beratus-ratus tahun. Terputus sebab manusia hidupnya dalam dosa. Bahkan Kejadian pasal yang ke-6, di mana kecenderungan manusia itu adalah jahat semata-mata, adalah dosa semata-mata. Maka Tuhan bilang, aku menyesal telah menjadikan manusia, sebab mereka sukanya adalah kejahatan, sukanya adalah dosa, memilukan akan hati Tuhan. Tapi puji Tuhan, puji Tuhan, Yesus kita, kasihnya besar ada atas hidup kita. Maka ini yang dilukiskan oleh Paulus. Dia bilang betapa dalam, betapa lebar, betapa tinggi, betapa luas akan kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang tidak terbatas itu, kasih Tuhan yang tidak menuntut balas, kasih Tuhan yang selalu diberikan kepada kita untuk kita nikmati, untuk kita miliki dalam hidup ini. Itu sebabnya saudara yang kasih dalam Tuhan, di kesempatan malam hari ini, keluarga besar GPD Anugerah, saya meyakini dalam kita menyambut Natal, kita percaya bahwa yang terutama dan terpenting dalam hidup kita, kita menyadari makna kedatangan kelahiran Yesus itu ada di dunia ini. Jangan terjebak dengan hal-hal yang lahiriah, jangan terjebak dengan hal-hal yang duniawi, yang sepertinya itu yang dituntut Tuhan, yang sepertinya itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Tapi dari dalam hidup kita malam hari ini, kasih Tuhan tidak pernah berhenti. Kasih Tuhan selalu ada bagi kita. Kasih Tuhan selalu dia tebarkan kepada kita. Makanya ada lagu janjimu, ya, kasih Tuhan itu seperti fajar yang terbit di pagi hari, tidak pernah dia terlambat. Haleluya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan melihat bagaimana karena kasih yang menjembatani, maka apa respon kita?
Apa yang harus kita buat di Natal tahun 2024 yang sebentar lagi akan kita tinggalkan, yang sebentar lagi itu akan berlalu. Kita akan menyongsong akan tahun 2025 dengan satu harapan, kasih Tuhan tidak akan pernah berhenti. Kasih Tuhan akan selalu ada di tengah-tengah pergumulan hidup yang sebentar kita lalui dan lewati. Dunia yang sedang kita tapaki di hari-hari ini tidak bisa kita lawan dengan akal kita, tidak bisa kita lawan dengan kekuatan kita, tidak bisa kita lawan dengan apa yang ada pada kita. Tapi kita meyakini bahwa di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah kesulitan yang sedang kita jalani di hari-hari ini, Tuhan selalu ada dan mau menolong hidup kita. Dari Alkitab saya mempelajari bahwa kelahiran Yesus itu diresponi oleh beberapa tokoh. Ya, diresponi oleh beberapa tokoh. Kalau kita membaca di dalam Lukas pasal yang kedua, sudah akan jumpai di sana, di mana ada orang-orang Majus yang dari timur. Dan Alkitab tuliskan, mereka hanya diberi petunjuk oleh bintang. Dan saya meyakini mereka bukan orang-orang biasa. Mereka adalah orang-orang hebat yang memiliki ilmu pengetahuan perbintangan. Hanya dari bintang saja mereka dapat mengetahui bahwa ada seorang raja yang baru dilahirkan. Ada Mesias yang sudah datang. Makanya dengan tuntunan bintang ini, mereka dari timur yang diprediksi dari Irak. Ya, mereka dari Irak berjalan menuju ke Bethlehem. Dan Alkitab tulis bahwa perjalanan mereka itu sesuai dengan penelitian bukan hanya 1, 2, 3 hari atau 1, 2 minggu, tetapi Alkitab juga memberikan satu gambaran dan sejarahnya bahwa mereka itu berjalan kurang lebih 2 tahun. Jadi ketika mereka jumpa dengan Yesus, bahwa Tuhan Yesus tidak bayi lagi, tapi dia sudah besar, sudah kanak-kanak. Nah, hanya oleh petunjuk daripada bintang mereka meresponi ada raja yang baru dilahirkan. Sehingga dalam Lukas pasal yang kedua ditulis, mereka ketemulah dengan seorang pemimpin yang namanya Herodes. Ketika Herodes mendengar bahwa ada raja yang baru dilahirkan, maka terkejutlah dia. Dan Alkitab tulis adalah seluruh Yerusalem mereka terkejut. Sebab apa? Herodes berpikir bahwa dia adalah seorang raja, dan sekarang ini sudah muncul raja yang baru. Otomatis kedudukannya terancam. Tapi dia tidak tahu apa misi dari Yesus, apa misi surga. Sebabnya sudah dikatakan kalau kita meneliti bahwa di mana ada satu perbincangan, di mana ada satu dialog, dan mereka orang Majus itu berdialog dengan Herodes, dan Herodes bilang, bila kamu ketemu dengan raja itu, kabari aku, sebab aku juga akan datang menyembah kepadanya. Tetapi bukan itu yang dia inginkan. Tetapi dia merasa di mana dia mulai ada saingan. Dia merasa bahwa kedudukan jabatannya berbahaya sebab ada raja yang baru dilahirkan. Dia berpikir bahwa nantinya kedudukannya dia akan lengser dari jabatannya. Singkat daripada cerita bahwa Herodes sebenarnya berikhtiar bukan untuk menyembah, tetapi dia merasa tersaingi. Ada iri hati, ada kecemburuan yang ada padanya. Saya berharap sebagai hamba Tuhan, keluarga besar GPD Anugerah, dalam menyambut akan Natal, hati kita bersih, hati kita ada kasih, tidak ada kecemburuan, tidak ada iri hati, tidak ada kebencian. Kalau itu ada pada kita, yang ada pada malam hari ini, berarti titisan Herodes ada pada kita. Tetapi kita melihat bagaimana orang Majus ini, Alkitab tulis dengan panjangnya waktu, terik matahari, dan saya percaya dengan yakin bahwa mereka berjalan itu, yang mereka jalani bukan jalan tol, bukan jalan yang baik, tetapi saya percaya padang gurun. Ketika siang hari panas sekali, ketika malam hari dingin sekali, tetapi mereka fokus dengan apa yang Tuhan taruh di hati mereka. Berjalan terus, berhari, berbulan, bahkan tahun. Dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika mereka ketemu dengan keluarga, bertemu dengan Yesus, apa yang mereka bawa? Emas, kemenyan, dan mur. Mereka datang menyembah kepada Tuhan. Mereka mempermuliakan Tuhan. Mereka mengakui bahwa inilah raja
punya segala raja, tapi tidak dengan tangan kosong. Mereka membawa persembahan sesuai dengan kemampuan mereka. Saya suka bilang kepada jemaat bahwa jangan pernah memberi sesuatu kalau ada yang mengganjal dalam hati kita. Pemberian tidak harus ditonton oleh orang lain, tetapi pemberian dengan hati yang tulus. Bapa kita di sorga, Dia tidak pernah hutang kepada kita. Berilah dengan hati yang tulus, berilah dengan hati yang murni, berilah dengan dasar cinta kepada Tuhan. Karena menjembatanin itulah yang menjadi fokus di mana Tuhan datang ke dalam dunia. Haleluya. Mereka bertemu dengan sukacita, dan Alkitab tulis bahwa mereka diingatkan oleh malaikat agar supaya ketika pulang jangan melalui jalan yang mereka lalui, tetapi mereka harus berjalan di tempat yang lain supaya tidak ketemu dengan Herodes. Dan kisah yang selanjutnya tragis terjadi. Herodes memerintahkan setiap anak yang umurnya di bawah 2 tahun harus dibunuh. Karena apa? Hatinya tidak beres. Hatinya ada kebencian, hatinya ada kepahitan, hatinya ada ketakutan. Dan saya meyakini mungkin ada di antara kita yang sekarang ini ada yang sudah bikin kue. Di tetangganya mungkin berpikir bahwa dia bikin 5 toples, saya harus 1 pasang, saya harus 2 pasang. Tidak seperti itu yang Tuhan mau. Sebab apa? Matius pasal yang kedua, Alkitab tulis berita yang pertama dari sorga disampaikan pada orang luar biasa. Bukan kepada orang kaya, bukan kepada orang yang punya segala-galanya, tapi berita Natal, kelahiran Juru Selamat Yesus Kristus Tuhan. Kepada siapa? Gembala-gembala. Tinggal di padang, tinggal bersama dengan ternak. Mungkin 2 hari 1 kali mandi, mungkin 1 minggu 1 kali mandi. Sebab di zaman itu di Israel sulit untuk mendapatkan akan air. Otomatis mereka itu compang-camping. Tetapi ketika malaikat Tuhan datang dan berkata kepadanya, jangan takut. Aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu, yaitu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Apa yang mereka punyai? Apakah mereka punya baju baru di saat itu? Oh, kita ganti pakaian dulu, kita mandi dulu. Tapi Alkitab tulis ketika mereka mendengar akan berita itu, langsung mereka menuju ke Bethlehem dan melihat raja yang baru dilahirkan. Mereka melihat di mana Maria dan Yesus sementara ada bersama-sama dengan bayi mungil Yesus. Mereka datang bersukacita. Yang mereka bawa apa? Mereka hanya bawa hati mereka. Haleluya. Hati mereka menyatu dengan Tuhan. Haleluya. Kasih yang menjembatani. Sebabnya di malam hari ini putus hubungan kita dengan Tuhan. Ada sesuatu bataskah kita dengan Tuhan? Ada sesuatu yang menghalangi sehingga kita sepertinya jauh dari Tuhan. Yang dulunya kita begitu antusias, yang dahulunya kita begitu bersemangat, kasih yang mula-mula ada pada kita, sehingga kita tidak pernah hitung-hitungan dengan Tuhan. Kita tidak pernah mempersoalkan waktu kita, tenaga kita, uang kita berikan untuk Tuhan. Tapi mungkin hari-hari ini ada batas, mungkin ada sesuatu yang menghalangi, sehingga kita merasa doa kita mungkin belum sampai kepada Tuhan. Apa yang kita gumuli, apa yang kita pohon, apa yang kita minta kepada Tuhan, sepertinya langit menjadi kelam dan menjadi tembaga. Tapi hari ini berita sukacita datang kepada kita. Kasih yang menjembatani. Bangunlah kasih itu. Bangunlah kasih itu. Di mana kasih yang mula-mula kita dengan Tuhan. Definisi kasih saudara bisa lihat dalam 1 Korintus pasal yang ke-13. Mulai ayat yang pertama dan selanjutnya banyak di sana. Apa itu kasih? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan, kemurahan, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Sebabnya di malam hari ini, jangan pernah iblis mengintimidasi hidup kita. Bahwa kita berdosa, kita ini jahat, kita ini jauh dari Tuhan, dan lain sebagainya. Tetapi kita optimis bahwa Yesus yang sudah datang ke dalam dunia, Yesus yang sudah menyelamatkan kita,
Dia tidak pernah mendikte kita. Dia tidak pernah mengintimidasi kita. Melainkan sampai sekarang ini tangannya tetap terbuka, menunggu hidup saya dan hidup saudara. Untuk apa? Hidup di dalam kasih. Puji Tuhan, firman Tuhan yang sederhana, singkat. Sebab abis ini langsung mau pulang orang di Tondano. Terima kasih banyak untuk kesempatan. Selamat bersyukur, selamat Natal untuk jemaat GPDI Anugerah Weru 1, Sagrat Weru 1. Puji Tuhan, masih kaku-kaku sebab berdua kali ada di sini. Puji Tuhan, luar biasa di hari ini. Dan saya tetap meyakini bahwa kasih Tuhan itu